juga yang berkaitan dengan peningkatan efisiensi, pembenahan manajemen, tata kelola, semuanya saya ingat saya masuk di PT PAL ini di 2015. Mohon maaf, harus ngomong apa adanya. Saya masuk gitu aja, saya melihat bahwa kelihatan tidak ada manajemennya. Cuma di pabrik ini, di workshop ini, mesin-mesin berjajaran, dan saat itu juga langsung ada perintah pada menteri untuk dibenahi. Kemudian seingat saya dikucurkan juga setelah itu PMN sebesar 1,5 triliun. Halo Brand, kembali lagi di Amanda Channel. Indonesia dikabarkan bakal menambah beberapa kapal selam dan beberapa tahun mendatang, Brand. Tidaknya ada 3 kapal selam yang direncanakan bakal dibuat mulai akhir tahun depan. Ketiga kapal selam tersebut masuk ke dalam master batch kedua dengan biaya oleh penyertaan modal negara tahun 2021 sebesar 1,3 triliun rupiah. Bisa kalian bayangkan, Brand, betapa kuatnya TNI Angkatan Laut kita ditambah 3 kapal selam baru. Lebih canggih jika dilengkapi dengan rudal Dongfeng kaleng-kaleng. Bercanda, usut punya usut. Bila terrealisasi maka Indonesia total akan punya 8 unit kapal selam dari target ke 12 kapal selam sebelumnya, Brand. Dari dokumen yang diterima dari situs CNBC Indonesia, masing-masing kapal selam belum memiliki nama spesifik seperti pendahulunya, misalkan KRI Nagapasa 403 maupun KRI Arda Dedali 404. Nama awal saat ini hanya disebut proyek kapal selam at 4, proyek kapal selam at 5, dan proyek kapal selam at 6, Brand. Jadi belum ada namanya. Ini boleh juga dikasih nama Mimin Amanda Channel. Bercanda. Nah, ini adalah hal yang menarik untuk kita bahas, bukan, Brand? Tapi sebelum lanjut, kita dengarkan intro dulu ya, Brand. Usut punya usut. Proyek kapal selam keempat bakal dibuat lebih awal, yakni sekitar September tahun 2021 mendatang. Badan Usaha Milik Negara BUMN yang mengerjakan, yakni PT PAL Indonesia Persero yang ada di Surabaya sana, Brand, bakal membuat 2 section atau bagian, sementara 4 section lainnya bakal dikerjakan perusahaan Korea Selatan. Usut punya usut. Proyek ini ditargetkan selesai dalam waktu 4 tahun atau 48 bulan. Bisa kalian bayangkan, membuat 3 kapal selam itu butuh waktu 4 tahun. Beda membuat gorengan ya, Brand. Nah, bagaimana menurutmu terkait TNI Angkatan Laut diperkuat dengan 3 kapal selam baru buatan dalam negeri? Silahkan adu bacot di kolom komentar. Usut punya usut. Proyek ini, Brand, ditargetkan selesai dalam waktu 4 tahun. Artinya pada September tahun 2025, Indonesia bakal menambah 1 kapal selam baru. Menanggapi proyek ini, Kepala Departemen Humas PT PAL Indonesia, Utario Esna Putra, masih belum mau berbicara banyak. Ia mengaku masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait proyek tersebut. Ketika dana PMN sudah cair, baru langkah teknis bisa dilakukan oleh pembuat kapal selam. Seperti dikutip dari CNBC Indonesia Kamis tanggal 5 kemarin, Brand, Utario mengatakan, kita menunggu resminya. Kalau sudah diterima, konsen kita bukan proses legislasinya, itu kan proses di antara pemerintah dan DPR. Ketika sebagian galangan konser, ketika itu sudah cair, langsung dikejar pembangunan fasilitas tambahan tadi, konser kita kan di situ, ujar Utario seperti dikutip dari CNBC, Brand. Nah, dari dana yang dialokasikan pada PMN tahun 2021, pembangunan fasilitas bakal memakan biaya paling besar sekitar 1 triliun rupiah atau porsi 78%. Rencananya usut punya usut bakal dibangun GRP Shop, Painting Shop, Ship Lift, serta Ballisting Shop.
Ketika fasilitas tersebut sudah dibangun brand, maka PT PAL bakal mendominasi pembuatan section proyek ini dibanding DSME Korea Selatan. Pada proyek kapal selam yang kelima, Indonesia bakal membangun 4 section sementara 2 section lainnya dibangun di Korea Selatan. Proyek bakal dimulai April tahun 2022 mendatang dan selesai pada Juli tahun 2026. Jadi plannya seperti itu. Mudah-mudahan brand tidak bergeser ataupun selesai tepat waktu. Bagaimana menurutmu terkait penambahan 3 kapal selam baru tersebut? Silahkan adu bacot di kolom komentar. Sementara proyek kapal 6 ke 6 bakal dimulai pada medio November tahun 2022 dan selesai pada April tahun 2027. Indonesia akan berperan dalam membuat keseluruhan section. Utario menyebut keseluruhan bagian kapal selam bisa dibuat jika fasilitas di dalam negeri sudah memadai. Intinya fasilitas belum alias belum semua dibangun, uangnya juga belum cair, makanya kita lihat efektifnya kapan, semua tergantung kondisi juga. Kita harap semoga makin banyak porsi yang dikerjakan di dalam negeri, karena ketika dikerjakan dalam negeri bukan hanya PT PAL, tapi di belakang PT PAL ada industri-industri pendukung yang nggak mungkin akan mengerjakan bagian itu kalau nggak dikerjakan di sini brand. Nah, mudah-mudahan duit dari Kemenhan bisa segera cair dan proyek pengadaan 3 kapal selam baru segera dimulai. Direktur Utama PT PAL Indonesia Budiman Saleh sempat menyinggung soal nasib kontrak pengadaan kapal selam fase kedua sebanyak 3 unit tersebut brand, termasuk soal permasalahan anggaran. Pada tahun 2020 ini kita fokus untuk menyelesaikan unit kapal selam keempat, 5, dan 6. Untuk itu kami berharap adanya kepastian tentang penambahan kekurangan dana sekitar 1,7 triliun rupiah, kata Budiman dikutip Februari bulan lalu. Selain ada produksi 3 kapal selam tersebut, PT PAL Indonesia masih akan memproduksi sekitar 6 kapal selam lagi, sehingga nantinya brand Indonesia punya kurang lebih, kalau tidak ada halangan ya brand, 12 unit kapal selam buatan dalam negeri. Jangan hanya membuat saja Pak, sekali-kali buat ngesot nelayan Vietnam yang suka nyolong di Indonesia. Apakah kalian sependapat dengan Mimin? Tambah bacotnya di kolom komentar. Nah brand, itu tadi pembahasan admin seputar Indonesia bakal diperkuat 3 kapal selam baru buatan anak bangsa. Nah brand, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time, bye.